guys, kembali lagi bersama saya Jersey Alfedi di channelnya Kamis Misteri. Kali ini saya punya cerita dari papa saya. Dulu itu dia pernah berpetualang dan cerita ini tuh sering sekali diceritain di masa kecil saya. Makanya saya inget banget ceritanya kayak gimana. Makanya langsung aja kita dengerin ceritanya langsung dari orangnya. Papa, come here. Dan sekarang kita udah sama orangnya. Papaku tercinta. Pak, gimana ceritanya? Ini kan cerita masa kecil aku dia. Jadi langsung Papa cerita. Baik, selamat malam para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjalanan di masa muda dahulu sekitar tahun 83. Pada saat itu saya berumur sekitar 16 tahun, 17 tahun. Masih muda banget ya? Iya, itu berawal dari ada ajakan teman, kalau nggak salah namanya itu Dodi itu dia asli orang daerah di Palembang sana. Oke. Jadi kita bikin rencana untuk pergi menyusurin tempat-tempat yang bisa dibilang indah tapi agak tanda kutip gitu, mengerikan. Tanda kutip itu gimana Pak? Ya ada misteri-misteri gitu. di balik itu. Oke. Tapi sebelumnya kita tidak mengetahui tempat tersebut banyak hal-hal yang gaib gitu. Oh, jadi Papa itu nggak tahu ya sebelumnya kalau tempat itu tuh udah ada yang gaib-gaib gitu. Betul. Jadi kita hanya untuk mencari tempat-tempat yang indah untuk berkemah dan bertualang. Jadi pada saat itu kita mempersiapkan kendaraan roda 2, motor dalam hal ini, sebanyak 6 unit yang ditumpangi oleh 12 orang. Jadi satu kotak 2 orang ya? Iya, berboncengan masing-masing. Semuanya lelaki. Ya mungkin ada Safran, ada Jaka, ada Dodi, saya sendiri, ada Heri, dan rekan-rekan yang lain. Nah setelah singkat cerita, setelah kami sampai pada daerah tersebut, itu di pedalaman daerah Sumatera Selatan tepatnya, di Palembang. Nah jadi pada saat sampai ke tempat tersebut, itu kita melihat suatu pemandangan yang jarang dilihat oleh anak-anak kota. Pegunungan, sungai, apa hutan gitu Pak? Itu hutan, tapi dia ada sungai yang mengalir. Oke. Udah itu ada hamparan kayak permadani, tapi itu rumput hijau. Indah banget pasti. Indah, makanya ada ketertarikan kita untuk berkemah di sana. Ya. Mungkin kan pada tahun segitu juga kan masih nggak banyak bangunan ya kan? Oh iya, betul. Makanya mungkin daerahnya masih asri. Betul. Di sana tuh hanya ada satu jalan untuk kendaraan, ya roda 4 bisa, truk-truk sering jalan sana. Tapi jalannya masih tanah merah. Nah setelah kita sampai di sana, sebagai ketua tim pada saat itu, saya memutuskan untuk berkemah di sana. Ya. Maka dari itu ya kita parkirkan motor di rumput-rumput itu sesuai dengan susunan masing-masing. Lalu kita mendirikan tenda di sana sebanyak 2 buah tenda, yang satu berukuran sedang, yang satu lagi berukuran besar, yang bisa memuat sekitar 10 orang. Setelah tenda kita dirikan, itu tanpa disadarin hari mulai gelap. Hari mulai gelap itu berarti sekitar
Maghrib lah ya. maghrib lah ya, tapi tidak terdengar azan pada saat itu. Dekat dari perkampungan atau gimana? Jauh, Jauh, tidak ada satupun rumah, tapi kedengeran ya ada azan tidak terdengar, cuman diperkirakan Oh, iya, itu iya. waktu-waktu mau maghrib ya. maghrib Iya, iya. karena Oke. peralihan dari siang ke malam. Iya. Nah, jadi pada saat itu datanglah seorang pria sekitaran umur 50-an yang hendak mengambil wudhu di sungai tersebut, dan secara otomatis dia melalui kemah kita yang kita dirikan. Lalu dia menyapa kita, Assalamualaikum adik-adik sekalian, kalau bahasa Indonesianya begitu. Coba pakai bahasa Palembang ya. Iya, bahasa dusun ya, Hmm. tepat. Jadi tidak lama kemudian beliau mengambil abdas di sungai tersebut, lalu hendak kembali ke arah tujuan yang dia datang. Bentar Pak, dipotong dulu. Itu penampilan bapaknya tuh seperti apa gitu? Apakah gimana bajunya? Pakai sarung kah atau apa gitu? Penampilannya seingat biasa aja saya, atau? kalau untuk dia pakai sarung atau pakai celananya saya nggak ingat, tapi yang saya ingat itu dia memakai baju putih kayak Baju koko. iya sebangsa gitu, tapi agak kusam. Hmm. Makan rusuk ya? makan ya lama mungkin ya, nggak baru. Jadi setelah beliau ini mengambil wudhu mau pulang ke tempat yang dia datang tadi, sambil berpesan kepada kita yang lagi nongkrong, Dek, nak, kalau ada apa-apa cari bapak di rumah yang sana, ini jalan setapak ini, ikutin aja sampai sana, ada rumah bapak di sana. Oh iya pak, makasih, kita semua bilang begitu. Nah setelah itu bapak itu kayak menghilang setelah lewat di pepohonan di seberang jalan. Kebetulan ada pohon besar di sana, kayak menghilang. Setelah itu ya kita biasa-biasa aja, karena kita kan tidak mengetahui tempat tersebut apa ada misteri atau apa. Ya nggak Tujuan- biasa aja ya. Tujuan Mungkin kita ya, Bapak-bapak yang tinggal di daerah situ aja kan pasti pikiran ya kayak tujuan gitu. kita kan hanya untuk apa namanya itu bersenang-senang masa muda gitu ya, Iya. untuk mencari pemandangan dan mencari pengalaman. Ya setelah kita kan akan membuat api unggun. Nih kalau boleh tahu nih ya, sebelumnya Bapak itu diriin tenda itu situasinya kayak gimana? Apa di dalam hutan atau misalkan di mananya gitu? Jadi ini ada jalan, sebuah jalan untuk jalan kendaraan tadi. Itu kendaraan bisa mobil, bisa motor ya? Mobil bisa Jalan gede. mungkin 2 mobil ya, sekitar 4 meter 5 meter untuk lebar jalan. Nah kita kebetulan di sebelah kanan tempat mendirikan tenda itu. Nah kita kan mau bikin kayu bakar nih. Ya. Yang tadi setelah bapak itu pulang kan hari udah mulai gelap. Hmm. Nah hari mulai gelap ini kita kan mau cari kayu-kayu ranting kering. Jadi sebagian anak-anak itu merubuhkan pohon yang kering, Oh. ditarik pakai tali, ditarik pakai motor sebagiannya. Yang kedua timnya ini berjalan menyisiri sungai, ngambil batu-batu untuk supaya kita masak, kan ada perlu kanan kiri, ada perlu Ya. batu. Pilarnya lah ya. Nah ya biar untuk ada apa namanya panci dan sebagainya untuk merebus mie Ya. instan dan telur. Kita kebetulan bawa bekal itu 1 dus. Ini niat banget ya, udah niat banget ya. Iya memang untuk berkemah, untuk bersenang-senang masa muda. Nah pada saat itu Berarti Pak, tendanya itu, kemahnya itu Berhadap-hadapan. kira-kira berhadap-hadapan berhadap-hadapan, dua, ya dan di sebelah kirinya itu ada sungai. ada sungai. Di pastinya kalau misalkan roboh-robohin apa pohon yang kering, berarti dikelilingi pohon-pohon dong. Itu yang di seberang jalan yang Oh. kita rubuhin, itu di seberang jalan ada pohon-pohon besar dan kecil yang kita rubuhin. Yang kecil yang udah kering-kering, Oke. sebagian jatuh.
kita kumpulin, yang sebagian lagi ini ada tim saya sendiri, berikut 2 orang lagi untuk mengambil batu-batu untuk kanan kiri masak itu. Iya. Nah kita ngambil itu di daerah dekat jembatan. Jembatan. Di situ ada jembatan, nggak jauh dari situ kita berhenti. Nah di jembatan ini ada sesuatu energi yang dirasakan sehingga membuat merinding. Bisa kerasa kayak gitu apa gimana? Ya auranya kayaknya Oh, beda. auranya beda. Jadi langsung merinding. Pada saat itu kita belum ada rasa takut atau gimana, dikarenakan apa ya yang tadi Logis yang aja kita ya, logis pikirannya. aja, kita Jadi berpikiran guys, logis. kita juga pernah lah ya ngerasain kalau misalnya ada tempat-tempat atau mungkin daerah-daerah yang emang agak-agak gimana gitu kan, kita bisa ngerasain ya, sama kayak papa berarti kan kayak gitu. Nah di sana mulai cerita mistisnya. Pada saat itu kita bertiga yang di daerah mencari bebatuan tadi itu mendengar auman harimau dari kejauhan. Mungkin ada 3 kali auman. Nah dari sana agak cemas kita tadi yang bertiga. Pasti. Setelah ngambil batu itu kita kumpul lagi dengan teman-teman, menceritakan apa yang barusan kita dengar. Ternyata mereka juga mendengar semua. Berarti kenceng banget kan? Kencang itu karena situasinya kan di hutan, tidak ada suara apa-apa selain jangkrik, Iya. jadi terdengar di sana. Nah tidak lama kemudian itu juga kita mau masak mie ya, ada yang bermain gitar, api unggun telah jadi nih. Iya. Mau masak mie kan kita perlu air, ngambilnya di sungai. Sungai itu jernih sekali. Di sana itu terlihat ikan-ikan kecil dan udang-udang yang bisa kita ambil pakai tangan. Nah pada saat kita mengambil air, kita dikejutkan oleh sebuah perahu yang berjalan sendiri tanpa ada orang. Sungainya luas, panjang apa gimana? Sungainya sekitar lebar 5 meter, nggak begitu Nggak lebar, begitu lebar. tapi ya cukup dalam, mungkin 1 meter atau 2 meter, nggak tahu kedalamannya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas di pinggir-pinggirnya itu kelihatan ikan sama Udang kecil. udang kecil. Ada perahu berjalan tanpa ada orang. Kita pikir itu perahu hanyut atau gimana, tapi kayak jalan perahunya Iya. itu teratur, dia tidak menabrak bagian pinggir kanan atau kiri. Tapi ngikutin arus. Iya, Ya mungkin ngikutin ke bawah arus kali ya. Mungkin juga itu berpikiran kita pada saat itu. Dan setelahnya, setelah ngambil air, kita masak mie. Masak mie sudah mati. Pada saat kita nyanyi-nyanyi, itu ada suara tertawa. Saya juga masih merinding. Guys, merinding guys. Ada suara tertawa seorang perempuan. Nah setelahnya, setelah tertawa itu langsung hujan. Tiba-tiba hujan. Nah, tiba-tiba hujan. Tapi emang itu lagi musim hujan apa? Kalau kita dari kota itu tidak ada hujan sama sekali. Kebetulan di kota juga musim kemarau. Nah setelah itu kita Itu kira-kira jam berapa, Pak? Hujan. sekitar jam 8-an lah. Jam Udah gelap 8. pastinya ya. Iya, udah gelap sekali. Di sekeliling tenda juga kita pasang Tapi kalau jam tali. 8 belum terlalu banget loh, Pak ya. Iya, 8 lewat lah bukit. Nah setelah itu hujan ini ada unsur es, dia hujan es, tapi belum gede. Lalu kita itu kan termasuk keanehan, setelah suara harimau, setelah perahu jalan sendiri, dan ada suara tertawa perempuan. Nah dari situ Papa pikirnya kayak gimana sama teman-teman? Ada berpikiran apa namanya, yang pasti di daerah sini ada yang mistis-mistis. Makanya kita menyusurin yang jalan setapak tadi untuk mencari si bapak yang Oh iya, misterius si itu. bapak yang tadi kan. Setelah kita sampai ke rumah di tengah Emang hutan, ada rumah? sekitar dari perkemahan itu sekitar
50 meter sampai 60 meter ada sebuah rumah panggung yang disinyalir tidak ada penunggu. Nah, apa tahu itu sinyalnya ada penunggu? Ya, Nggak ada kita penunggu. masing-masing megang tali satu sama lainnya, 5 orang. Yang satu dari depan sampai ke belakang itu pegang tali semua. Kenapa? Supaya jangan berkelahi-belahi, supaya jangan berpisah. Biar nggak ada yang nyasar juga. Karena kita sudah merasa mulai ada mistis-mistis. 5 orang, Papa kan tadi 12 orang tuh. Ya. Yang Tujuhnya yang masih di di tenda. tenda. Nah setelah itu kita masuk. Ternyata rumah itu kosong. Kita panggil-panggil, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi tidak ada jawaban dari bapak yang tadi berada di dekat kita. Saya memutuskan untuk kembali lagi ke perkemahan. Tapi Papa nggak masuk dulu gitu ke rumahnya? Masuk. Kali aja lagi tidur atau lagi Masuk. apa? Jadi pintu ini nggak dikunci. Oh, nggak dikunci ini. ya? Ya, pintunya itu ada 2 pembukaan kan, atas bawah. Bukan Oke, kayak pintu dulu. sekarang enggak gini. Iya, Ini kalau 2. pintu kayak dulu, jadi juga pernah ya. Nah, Jadi guys, kalau misalnya pintu zaman dulu itu kan nggak langsung blek aja satu, cuma ada 2 itu. Jadi yang satu bisa yang atasnya bisa dibuka dulu, yang bawahnya enggak. Entah gaya apa ya itu, cuma zaman dulu kayak gitu. Kalian juga pasti tahu. setelah kita periksa itu betul-betul kosong, kita teriak. Itu tiba-tiba juga ada angin besar yang menderu. Nah, otomatis kita ini kayaknya kalang kabut. Kalau saja kita Maksudnya nggak, angin kayak badai gitu. iya, tiba-tiba aja ada angin. Pintu itu ya buka tutup begitulah, menakutkan. Saya sebagai pimpinan pada saat itu berinisiatif mengajak mereka pulang sebelum tercerai-berai oleh angin tersebut. Iya, pasti. Kembali ke kemah, hujan semakin besar, batu es, sehingga tenda yang besar ini rubuh. Yang besarnya justru ya, bukan Yang kecil. besarnya, yang kecilnya enggak. Pada saat itu Aneh ya? saya memerintahkan ke anggota-anggota yang lain, ke anak-anak yang lain untuk sebisanya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, kalau di kepercayaan agama Muslim, Islam itu kalau misalkan kita ada apa-apa pasti berdoa. Dari agama lain juga pasti berdoa, cuma mungkin ada ayat-ayat tertentu ya Pak, Betul. kalau misalnya di Islam. Nah kemudian singkat cerita, saya memutuskan malam itu pada sekitar jam 10 untuk pulang ke tempat keramaian. Oke, cari perkampungan pasti. Cari perkampungan. Kebetulan ada saudara Dodi kan memang orang sana. Jadi dia mengetahui ada suatu sekolahan yang dimana kepala sekolahnya masih keluarganya Dodi tersebut. Jauh? Cukup. Sekitar berapa jaraknya? Mungkin sekitar 700 meter atau 1 kilo. Oh, jadi nggak terlalu jauh ya? Iya, karena udah itu hujan ini kan membuat jalan licin. Oke, berarti itu masih kisaran jam 9-an ya? Jam 9 pada saat melalui jalan pulang itu di pinggir-pinggir jalan kita temuin truk-truk yang berhenti di warung kopi. Kebetulan ada beberapa warung kopi di sana. Iya. Mereka meneriakin, "Hei Dek, dari mana? Kalian berani banget." Tanpa kita hiraukan, kita terus berlalu. Oke, karena mungkin panik ya? Ya, karena pada saat itu juga kan Hujan hujan juga, membasahi iya. tubuh kita, mungkin kedinginan. Kita laluin. Setelah itu kita singkat cerita sampai di sekolahan tersebut. Saya lupa lagi itu SMA atau SMP atau apa, pokoknya suatu sekolahan di mana kepala sekolahnya itu masih keluarganya Jadi Dodi. Jadi kita diterima dengan baik di sana pada malam itu, disuruh menginap di situ. Lalu mereka menceritakan bahwa di sana itu sopir-sopir aja yang berhenti tadi nggak berani melewat, nggak berani melintas. nggak berani. Kalau iya, setelah jalan jam tadi. 6
Oh, setelah maghrib berarti ya? Iya, karena di sana itu menurut mereka ada 6 gadis elok. 6 gadis elok. Itu dalam bahasa Palembang ya Pak ya? Iya, Kalau bahasa dalam- Indonesia berarti guys 6 gadis cantik kayak Iya. Yang berada di jembatan tersebut. Iya. Wah, jembatannya itu apa jembatan kecil? Kan suka ada tuh jembatan kecil. Jembatannya nggak Jembatan terlalu gede, besar, nggak terlalu kecil, sedang aja. sedang. Tapi bisa dilaluin sama jembatannya ini ya. sekitar ya sungai tadi 5 meter, 6 meter lah mungkin karena ada anaknya ya. Tapi sebelum kepala sekolah itu nyeritain misalnya tragedi yang ada di situ, Papa sebelumnya cerita dulu gitu ke Iya. kepala sekolah. Kita cerita ke kepala sekolah itu apa yang kita temuin tadi. Ya itu suara harimau, orang yang mengambil wudhu, perahu jalan sendiri, dan suara cekikikan. Jadi langsung si kepala sekolah itu juga cerita gitu. Sudah mengerti dia. Dia mengatakan di sana di jembatan itu yang tempatnya itu terdapat 6 gadis elok. Ya dalam tanda kutip ya, mereka bukan manusia. Oke. Tapi elok kok Pak, cantik loh. Mungkin bisa dikategorikan lah, dibayangkan oleh pemirsa sekalian. Nah, sopir-sopir aja kalau sudah jam 6 mereka tidak akan berani melintas Kenapa di katanya? sana. Ada yang tiba-tiba di pinggir sopir berlari. Mobil lagi berjalan dia berlari. Ada yang nempel di kaca sehingga mobil mengalami kecelakaan nabrak pohon. Berarti banyak kecelakaan dong Pak? Banyak. Makanya di sana setelah jam 6 tidak ada sopir yang berani. Oh berarti tadi tuh yang Papa temuin di sisi jalan tuh karena mungkin Iya, mereka nggak mereka berani. menunggu pagi. Iya, nggak berani lewat ya. Konvoy juga mereka nggak berani karena pernah mengalami, menurut sopir juga, ini cerita kepala sekolah ya. Sopir ini tadi mata keranjang, Oke. tiba-tiba Mata ada keranjang. cewek naik masuk diajak ke hutan, pingsan karena dia menembus pohon. Itu ceritanya. Sudah itu yang satunya lagi kecelakaan, mobilnya masuk ke jembatan tersebut, masuk ke sungai tersebut. Nah, setelah cerita kepala sekolah, hari sudah larut malam, kita tidur di rumah yang cukup besar. Bentar Pak, jadi si jembatan itu, lokasi jembatan itu sama tempat Papa kemah itu? Tempat yang kita ngambil batu-batu tadi. Oh gitu, jadi Papa di bawahnya? Mungkin juga itu batu tempat dia duduk. Ngeri Makanya guys. setelahnya kita baru semua mengevaluasi yang telah terjadi. Kita apa yang kita alami ini, kalau memang benar-benar kita tahu bahwa sebelumnya kita tahu itu daerah bahaya, kita nggak bakal ke sana. Kita takut Ya, pasti. Jadi bisa dibayangin ya, batu-batu tempat duduk Ya, di sana mereka diambilin. Terkenal Pasti dengan cerita 6 gadis elok. Nah, setelah itu kebetulan setelah tidur ada yang kesurupan, yaitu Iwan, saudara masih Iwan. kelompok Papa. Iya, pada malam itu. Jadi Papa tuh nginep ya langsung di Iya, rumah. di rumah kepala sekolah tersebut. Oh gitu. Jadi rumah kepala sekolah itu di perkampungan yang Papa datengin, Betul. jauh dari sekolah yang Iya. jauh Dan nggak? juga menurut cerita orang sana, di sana banyak harimau jadi-jadian. Sudah itu yang cewek-cewek tadi suka mendatangi rumah-rumah rakyat. Oh. Saking seremnya. Makanya pada malam itu saudara Iwan kesurupan. Kebetulan ada bisa disembuhkan oleh kiai di sana setempat, dipanggil kepala sekolah. Nah, singkat cerita besok paginya kita pulang. Kenapa? Itu kesurupannya ngamuk-ngamuk atau ada ngomong apa gitu? Iya. Kalian mengganggu atau gimana gitu? Tidak ngomong itu, jadi dia mengangkat tangan begini, cekikikan. Berarti cewek dong? Iya, langsung diusap sama yang bisa, kebetulan yang ada di situ juga karena mengikuti mendengar cerita kita dari mana. Nah, setelah itu ya kita memutuskan besok pulang. Alhamdulillah ya sampai ke kota Palembang tanpa mengalami suatu peristiwa yang
tidak diinginkan. Begitu ceritanya sejauh Oke, ini. terima kasih Papa buat ceritanya. Jadi itu guys, cerita dari Papa aku. Itu cerita yang selalu membuat aku merinding dari kecil. Soalnya Papa selalu ceritain gitu ya. Ceritain dari zaman kakak aku terus sampai adik-adik tuh pasti tahu cerita ini. Dan sumpah ini cerita tuh seru banget guys. 6 gadis elok itu perumpamaan sepertinya ya. Jadi 6 gadis cantik yang menyerupai sih, sebenarnya nggak cantik ya. Ya kan Pak? Nggak cantik. Jadi itu cerita dari Papa aku. Tunggu cerita-cerita misteri selanjutnya masih di Kamis Misteri. Jersey Alveni. Bye bye.